A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kajian ringan kita seputar tafsir tematik, cerita tafsir tematik, ya. Tema besarnya adalah sihir milenial dan topik yang terkait dengan tema besar itu kali ini kita akan bercerita tentang kesadaran orang kesurupan, ya. Rekan-rekan sekalian, berpijak pada ayat yang saya baca di awal tadi, disebutkan di surat Az-Zariyat surat 51 ayat 20 sampai 21 itu bahwasanya di bumi itu terdapat tanda-tanda eksistensi keberadaan Allah dan juga di dalam dirimu. Ya, di dalam diri kita itu juga terdapat tanda-tanda eksistensi keberadaan Allah, ya. Kemudian di akhir ayat itu disebutkan afala tubsirun, apakah kalian tidak memikirkan? Apakah kalian tidak mengobservasi? Apakah kalian tidak memikirkannya? Jadi di luar diri kita itu adalah ayat atau tanda-tanda keberadaan Allah, kekuasaan Allah, dan juga di dalam diri kita itu juga ada tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Nah, kaitannya dengan topik kali ini yang kita bahas ya tentang kesadaran orang kesurupan, ya. Maka kita akan masuk melihat ke dalam diri kita, ke dalam diri manusia itu. Kesadaran, sekali lagi, ini pasti terkait dengan otaknya. Lebih spesifik lagi, terkait dengan gelombang otak. Nah, memang rekan-rekan sekalian, gelombang otak itu ternyata, otak kita itu memancarkan gelombang. Ya semacam electrical activity, ya. Jadi aktivitas kelistrikan di situ. Kemudian gelombang itu bisa diukur, ya. Bisa diketahui dengan peralatan untuk mengukur gelombang otak itu yang disebut dengan elektroensepalografi. Ada yang mengatakan elektroensepalograf, ya. Atau disingkat dengan EEG. Itu adalah sebuah peralatan, ya, semacam ditempel-tempel gitu ya di otak atau bagian sini kalau kita lihat itu. Maka di situ akan kelihatan, ya, gelombang otak manusia itu yang terkait dengan kesadarannya. Kita tahu kalau orang itu beraktivitas, ya, berkegiatan seperti ini, ya, itu kita akan sadar gitu. Lah kalau kita lihat intervalnya dari orang sadar sampai orang tertidur lelap, itu memang gelombang otaknya itu bisa diukur, bisa dilihat dengan alat elektroensepalografi tadi itu. Bisa dilihat itu bagaimana ketika orang sadar, mulai ngantuk sampai tertidur. Nah, kita akan melihat itu, ya. Ada istilahnya, yang pertama itu gelombang otak gamma, kemudian beta, kemudian alfa, theta, dan delta. Ya, kalau kita sederhanakan gampangnya sadar, ngantuk, tidur.
Nah, itu berbeda gelombang otaknya. Tapi kalau lebih lengkapnya bisa dilihat dari 5 fase gelombang otak itu kalau dilihat dari alat tadi. Sekali lagi mulai dari tingkat paling sadar ya, terjaga gitu sampai tidur ya. Yang pertama adalah gelombang otak namanya gamma. Ya, ini kita akan melihat dari sisi frekuensinya. Ya, frekuensi itu selalu berbanding terbalik dengan gelombang. Kalau kita gampangnya gini rekan-rekan sekalian, yang gampang ya, misalkan kalau kita melihat kecepatan dan waktu dan jarak ya, gampangnya gitu ya, kecepatan, waktu dan jarak. Yang saya maksud dengan kalau berbanding terbalik itu maksudnya contoh seperti ini. Kecepatan itu berbanding terbalik dengan waktu. Artinya gini, kalau seorang itu semakin cepat, maka waktu yang dibutuhkan itu semakin sedikit atau semakin kecil atau kecil gitu. Jadi kalau geraknya itu cepat, maka waktunya itu kecil atau sedikit atau rendah. Ya kan? Yang dibutuhkan itu. Sebaliknya kalau lambat, maka waktunya itu banyak. Ya. Ya kalau kita mengendarai motor atau mobil misalkan atau kereta atau apa ya. Kalau kita tentu saja yang kecepatannya itu tinggi, misalkan kecepatannya 100 km per jam, ya, dia ngegas, kecepatannya itu 100 km per jam, pastinya akan lebih sampai di tempat tujuan kan, lebih cepat sampai, maksudnya waktunya lebih singkat, lebih sedikit waktunya. Tapi kalau pelan-pelan gitu, maka waktu yang dibutuhkan itu lama gitu. Ya, itu yang disebut dengan berbanding terbalik. Tetapi kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak. Nah, artinya semakin orang itu cepat, maka jaraknya semakin banyak. Misalkan orang berkendara 100 km per jam, ya, dengan waktu yang sama, maka dia akan menempuh jarak yang jauh atau yang panjang gitu. Ya, tapi semakin lambat, ya. Semakin lambat dengan waktu yang sama, maka jarak yang ditempuh itu lebih kecil. Ya, jadi kecepatan itu berbanding lurus dengan jarak. Nah, ya. Jadi kalau berbanding lurus itu semakin besar kecepatannya, semakin besar jaraknya. Kalau berbanding terbalik, semakin besar kecepatannya, semakin sedikit waktunya. Ya kan? Nah, sama seperti frekuensi dengan gelombang, kaitannya frekuensi dengan gelombang. Artinya apa? Semakin besar frekuensinya, gelombangnya itu semakin kecil. Kalau frekuensinya itu kecil, maka gelombangnya itu besar atau energinya besar. Ya, maka kalau kita diamati di dalam tabel atau grafik gelombang otak itu, mulai pertama adalah gamma. Gelombang otak gamma ini frekuensinya itu di atas 30 Hz. Ya. Jadi besar sekali ini, 30 gelombangnya di atas 30 Hz. Ini orangnya ditandai dengan sangat aktif ya. Sangat sadar ini, sangat aktif sekali. Ya. Terjaga betul gitu loh. Ya, fresh ya, ini sangat aktif orang itu kalau gelombang otaknya ada di gamma. Turun lagi satu fase lagi itu ada namanya beta. Ya, beta itu gelombang otaknya frekuensinya berada di kisaran 13 sampai 30 Hz. Ya, ini terjaga penuh ya. Ya normal-normal lah. Kalau misalkan koki ya itu berarti ketika dia sedang bekerja. Ketika dia guru ya mungkin ketika sedang ngajar, ketika sedang bertemu orang, ya, ketika melukis itu ya, ketika mengetik ya, ketika bekerja, intinya ketika beraktivitas sehari-hari ini gelombang beta. Jadi 13 sampai 30 Hz. Jadi kegiatan sehari-hari biasanya ada di gelombang ini, di gelombang beta itu. Ya, terjaga penuh ya. Jadi sadar, kalau kita melihat kesadarannya ini masih sadar ya, masih sadar gitu, masih otak sadarnya itu masih aktif ya. Meskipun ada yang mengatakan ketika gelombang betanya ini terlalu tinggi gitu ya, terlalu aktif, maka dia bisa menimbulkan stres biasanya, gelisah, stres gitu, justru ada di
gelombang otak sadar atau beta ini. Nah, kemudian turun lagi rekan-rekan sekalian, itu ada gelombang otak alfa. Nah, alfa ini, gelombang otak alfa ini itu berada di kisaran frekuensinya 8 sampai 13 Hz. Ya. Nah, itu biasanya ketika orang itu santai, ketika rileks, ketika melamun ya, ketika tenang gitu, damai gitu. Gelombang otaknya ini berada di alfa ini. Nah, biasanya para seniman ya, kemudian musisi itu dikatakan memiliki gelombang alfa yang bagus. Ya, jadi rileks itu justru mulai fokus gitu. Fokusnya itu, konsentrasinya itu lebih tinggi daripada gelombang sebelumnya. Ya, kalau gelombang yang sebelumnya gamma beta itu orang gerusa-gerusu, tergesa-gesa, panik ya, stres ya, itu di situ. Tapi kalau sudah alfa, ini biasanya tenang, rileks, santai gitu ya, melamun ya, ide-ide imajinasi itu, ide-ide kreatif itu ada di sini. Ya, tadi digambarkan para musisi ya atau seniman itu biasanya memiliki gelombang alfa yang bagus itu. Karena ini terkait dengan imajinasi ya, kreativitas ya. Itu di situ. Kemudian setelah itu turun lagi. Ini gelombang otak namanya theta. Nah, gelombang otak theta itu biasanya tandanya ketika orang sudah mulai mengantuk, ya sangat ngantuk. Ini gelombang otaknya itu sudah ada di theta ini. Ya, gelombang otaknya berada di sekitar frekuensinya itu 4 sampai 8 Hz. Ini orang biasanya udah ngantuk, tapi belum tertidur, masih belum tertidur, masih ngantuk ini. Ya. Sangat ngantuk gitu ya, sudah mulai terlelap gitu. Biasanya kalau orang atau sebaliknya, atau orang baru bangun tidur itu, yang katanya biasanya digambarkan sukmanya belum kembali sempurna, itu ini menggambarkan gelombang otak di fase ini, frekuensi 4 sampai 8 Hz ini. Ya. Nah, baru yang terakhir adalah gelombang delta. Ya. Gelombang delta itu frekuensinya berada di bawah 4 Hz, rendah sekali. Tetapi kalau kita melihat grafiknya itu, gelombangnya kayak gininya itu ya, itu besar-besar gitu. Nah, jadi semakin rendah frekuensinya itu, gelombangnya itu semakin besar-besar gini. Tapi semakin ke atas, delta, beta, kemudian gamma itu semakin begini frekuensinya, ya. Nah, orang yang tidur pulas, ya deep sleep bahasanya itu, jadi tidur pulas sudah, ya. Itu sudah sepenuhnya tidur gitu. Itu gelombangnya di bawah 4 Hz, yaitu gelombang otak delta itu. Itu informasi dari luar, rekan-rekan sekalian. Nggak bisa masuk kalau orang sudah terlelap tidur pulas, itu informasi dari luar tuh nggak bisa masuk itu. Ya. Nah, disebut-sebut gelombang otak ini untuk penundaan penuaan ya. Terus untuk perbaikan imunitas tubuh atau kekebalan tubuh ya. Untuk perbaikan lah kalau orang itu tidur ya, makanya ada yang mengatakan tidur disebutkan di ilmu sains itu ada sebaiknya orang itu tidur berapa jam dalam sehari semalam. Ada yang mengatakan 6 sampai 8 gitu ya. Ada yang mengatakan 7 sampai 8 gitu. Itu tidur yang bagus dalam sehari semalam. Katanya seperti itu. Nah, itu melihat kesadaran orang, otak seseorang terkait dengan gelombang otaknya, frekuensi gelombang otaknya. Mulai dari yang sangat terjaga sampai tidur lelap, ya. Terjaga, kemudian sadar sepenuhnya, kemudian santai, rileks, tenang, damai, kemudian mulai mengantuk, sangat mengantuk, sampai terlelap pula sepenuhnya. Lah, sekarang apa kaitannya dengan orang kesurupan itu?
Kalau kita melihat orang kesurupan itu ya, yang kalau kita praktek langsungnya, kalau kita melihat gamblangnya itu ya, misalkan seperti jaranan atau reok atau kuda lumping, ya, itu sebenarnya orang yang misalkan jaranan ya, misalkan jaranan yang katanya kemasukan jin itu sebenarnya sekali lagi itu adalah nggak ada kaitannya dengan jin ya. Kalau kita melihat fenomena itu ya, mereka itu senimannya itu sebenarnya mereka terjaga penuh, terjaga, mereka sadar, ya kan, matanya terbuka gitu, dia juga beraktivitas gitu, ya. Sehingga kalau dilihat dari sisi gelombang otaknya itu sebenarnya dia berada di gamma beta gitu, ya. Dia sadar sebenarnya. Loh, terus kenapa dia kok bisa trans gitu ya? Dia trans lah. Ternyata rekan-rekan sekalian, itu memang tidak ada kaitannya dengan jin, roh halus dan sebagainya itu. Trans itu sangat dipengaruhi oleh sugesti. Ya, sekali lagi, sugesti itu apa? Sugesti itu informasi, keyakinan, ya, bisa gambar, bisa kata-kata yang tertanam di alam bawah sadarnya itu. Kalau dia yakin misalkan aku adalah singa misalkan, ya sugesti itu yang kemudian mempengaruhi orang itu ketika trans itu, ketika kesurupan dalam tanda kutip itu ya. Ketika trans itu ya sugesti itu yang mempengaruhi. Kalau dia mengatakan sugestinya alam bawah sadarnya dia mengatakan aku sampah misalkan, ya dia akan bertindak layaknya orang yang nggak punya harga diri gitu. Ya, tapi terus sebaliknya kalau sugesti itu baik, sugesti itu bagus ya. Aku misalkan di sugestinya banyak saudaranya, kamu orang baik, kamu pasti bisa, masa depanmu cerah insya Allah kalau kamu berusaha keras misalkan, rajin ya, taat misalkan, kamu akan mendapatkan solusi. Keyakinan itu, sugesti itu yang kemudian mempengaruhi orang ketika trans itu, ya. Maka memang orang yang trans itu ya sangat dipengaruhi oleh sugestinya. Maka kalau sugesti itu baik, ya dia eksesnya akan baik juga gitu. Maka rekan-rekan sekalian, penting di situ untuk mengubah mindset keyakinan itu, ya, keyakinan yang benar, keyakinan yang betul itu, maka itu yang perlu ditanam, bukan keyakinan yang salah, sehingga mempengaruhi ketika dia itu trans, ya, ketika dia itu kesurupan ya. Maka itu rekan-rekan sekalian yang ingin saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Sugesti itu atau trans itu sangat ada kaitannya, erat kaitannya dengan trans itu sangat erat kaitannya dengan sugesti. Maka penting untuk mensugesti yang baik-baik, ya, yang bermanfaat, bukan yang buruk-buruk itu. Tentu saja untuk supaya orang itu selamat jiwanya, selamat raganya, selamat jiwa raganya. Ya, akhirnya membawa keberuntungan, kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Oke, rekan-rekan sekalian, itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.